Mungkin ini akan menjadi video paling emosional yang pernah gue buat. Subhanallah, 6 bulan yang lalu itu gue dan keluarga gue itu diberi ujian yang luar biasa. Anak gue itu diuji 6 bulan lalu dengan sakit yang luar biasa. Dan di beberapa kesempatan itu gue berjanji bahwa one day gue akan sharing cerita tentang peristiwa kejadian yang menimpa anak gue ini kepada kalian. Dan rasanya ini hari yang tepat, karena tepat di tanggal ini, tanggal 25 Juni hari Rabu, kita menjalani sidang dalam mencari keadilan untuk anak gue, yang artinya cerita ini sudah menjadi cerita publik. Tujuannya sederhana, gue ingin yang terjadi ke anak gue ini tidak terjadi ke siapapun lagi, karena tidak ada anak maupun orang tua yang pantas sebetulnya menerima kejadian seperti ini. Dan harapannya cerita yang gue share ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan tentu ada hikmah yang dapat dipetik dari setiap kejadian peristiwa besar seperti ini. So, begini kisahnya. Gue itu dikaruniai 2 buah hati. Kebetulan dua-duanya laki-laki. Yang pertama itu Omar, umurnya itu sekarang 3,5 tahun lebih, mau 4 tahun. Dan yang kedua yang diuji ini, yang kedua adalah Jazel, umurnya saat ini 1 tahun 7 bulan. Waktu diuji itu umurnya itu baru menginjak 1 tahun. Oke? So begini awal mulanya. Jadi di umur Jazel ke 6 bulan ya, biasalah namanya anak 6 bulan itu kan mulai proses MPASI ya, mulai dikenalkan makan dan lain sebagainya. Nah, anak kedua gue ini itu seringkali menolak karena dia itu sering sekali gumo, muntah ya, sering banget kalau makan itu sering muntah. Yang pada akhirnya dia itu menolak makan, mungkin dia ngerasa dia nggak suka makan karena dia harus setelahnya dia muntah ya kan. Dan ini berlangsung ya cukup lama gitu kan, 1 bulan, 1,5 bulan, sampai istri gue itu akhirnya merasa, wah kayaknya ini ada yang salah nih, karena anak yang pertama nggak begini gitu kan. Maklum ya, kita kan masih newbie ya, kita baru punya anak beberapa tahun gitu kan, pasangan muda lah. Akhirnya istri gue itu cari-cari tuh, diskusi sana sini, cari referensi segala macam, sampai akhirnya dia ketemu satu feeding consultant. Akhirnya meeting online lah dengan feeding consultant tersebut, diskusi, diobservasi anak gue yang kedua si Jazel ini segala macam. Nah, setelah konsultasi tersebut, feeding consultant ini bilang, ini kemungkinan besar ada 2 problem pada anak ibu nih ya. Pertama, bisa jadi oral motoriknya itu nggak bagus, sehingga dia itu nggak bisa ngunyah. Jadi ketika nelen itu gampang tersedak dan lain sebagainya, sehingga dia gampang muntah, gampang gumo. Atau kemungkinan satu lagi adalah jangan-jangan dia ini ada GERD, ya kan? Nah, dia ini menyarankan untuk istri gue ini bawa Jazel periksa ke spesialis. Untuk oral motorik ini itu ada namanya spesialis rehab medik. Nah, berikutnya kalau GERD itu ada namanya SPA gastro, spesialis anak yang khusus gastro yang untuk menangani GERD-nya ini ya kan. Akhirnya kami setelah cari-cari memutuskan untuk membawa Jazel ini berobat lah ya kan. Kita pertama bawa ke rehab medik di RSCM Kencana dengan dokter Lu saat itu ya. Dicek sama dokter Lu, gue juga ikut waktu itu ya kan, diperiksa semua. Dokter Lu bilang, ini tuh kita jadwalin deh, saya mesti lihat nih keadaan tenggorokannya. Nah, untuk itu kita perlu bawa juga ke spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, untuk memastikan, karena nggak bisa hanya dilihat doang, perlu ada alat kamera untuk melihat kondisi tenggorokannya, untuk memastikan ya dugaannya ini, atau untuk memastikan kira-kira apa sih yang diderita Jazel, apakah betul hanya sebatas oral motorik atau ada yang lain ya kan. Nah, setelah itu dijadwalkanlah proses pemeriksaan THT ini. Kebetulan saat itu kita nggak langsung periksa THT-nya karena dokter Lu nggak lama itu cuti. Dia cuti sehingga mundur lah mungkin sekitar 2-3 minggu kalau gue nggak salah ingat, baru diperiksa THT-nya. Saat pemeriksaan THT dalam pengawasan dokter Lu juga,
itu baru ketahuan ternyata di tenggorokan anak gue ini itu ada istilah medisnya itu cobblestone. Itu kalau dari tampilan itu seperti bulir-bulir. Yang mana cobblestone ini itu kalau pada anak ya itu bisa sangat mungkin mengindikasikan anak ini ada GERD. Nah, GERD-nya itu udah sampai ke kerongkongan. Nah, ini bisa menjawab kenapa ketika dia makan dia gampang muntah atau dia bahkan menolak makan, ya kan? Nah, dokter medik ini akhirnya ngerujuklah kami untuk periksa ke spesialis anak gastro. Dirujuklah kita ke salah satu profesor senior andalan di RSCM Kencana, yaitu Profesor Gastro. Datanglah ya, akhirnya kita jadwalkan, kita datang kontrol ke profesor ini. Masuk kita ke profesor ini, kita sampaikan keluhannya, dia duduk di mejanya gitu, sampaikan keluhannya beserta hasil THT, foto tenggorokan dan sebagainya yang kami bawa, ya kan. Terus dia lihat, oh iya nih, ini harus di endoskopi nih Pak, anaknya. Endoskopi Prof? Iya harus endoskopi. Oh gitu, iya karena kalau lihat tenggorokannya seperti ini, apalagi dalamnya, karena tenggorokan itu biasanya itu terakhir, memburuknya itu paling akhir harusnya. Tapi kalau sudah sampai ke tenggorokan, berarti di bawahnya juga mesti diperiksa. Oke, ya udah kita turuti ya, kita turuti apa kata profesor. Kita pulang ke rumah dengan sudah membawa jadwal untuk endoskopi yang rencananya akan dilakukan beberapa hari kemudian. Saat kita pulang, ini kan berarti umur Jazel ini tuh masih sekitar 11 bulan ya, karena ini kejadiannya itu mungkin di sekitaran bulan akhir Oktober atau awal November. Ya, kita pulang ke rumah, gue sampaikanlah ke orang tua gue, tadi ada profesor, begini sarankan endoskopi. Orang tua gue bilang, kamu yakin mau endoskopi? Jazel kan masih kecil gitu kan. Gue bilang ya arahannya seperti itu. Lalu gue konsultasi dengan agen asuransi Jazel, Kak, Jazel mau endoskopi begini segala macam. Kebetulan agen gue ini juga punya anak, ya, anak kecil juga ya. Dia bilang, Dam, kamu yakin anak kamu tuh belum setahun mau di endoskopi? Coba kamu balik lagi ke profesor, tanya, diskusi sama beliau, gimana kalau di endoskopinya nanti tunggu umur setahun, kan udah ada hasil analisa dari THT kan, bisa nggak sih kalau diobatin dulu berdasarkan yang hasil THT ini? Gue dan istri berpikir, iya make sense banget ya, iya juga ya kan ada hasil THT, kenapa nggak coba diobatin dulu lah sambil nunggu anak ini udah cukup setahun lebih, baru deh kita endoskopi kalau masih diperlukan. Jadi kembalilah gue seminggu berikutnya, datanglah kita ke profesor lagi kan, gue bilang, Prof, se-urgent apa Prof ini kondisi Jazel ini harus diendoskopi? Karena saya diskusi sama agent saya, sama orang tua, mereka semua sepakat bahwa bisa nggak sih kalau ini tunggu sampai umurnya setahun, sambil kita obati berdasarkan hasil THT yang sudah ada. Bapak, dia balas gini, Bapak lihat aja sendiri, se-urgent apa ini kondisinya? Ini pertanggungjawaban Bapak di akhirat. Kenapa? Bapak nggak punya uang? Pinjem aja sama engkongnya, pinjaman lunak. Dengan nada sinis. Istri gue shock. Apalagi gue, ya kan? Istri gue takut banget, gue marah gitu kan. Gue tuh terdiam untuk beberapa detik, gue terdiam. Gue bilang, apa Prof? Saya punya uang Prof. Dan saya nggak minjem uang urusan anak saya. Kapan Profesor mau endoskopi? Ayo kita endoskopi langsung aja. Iya Pak, kata dia. Ini harus di endoskopi. Kalau nggak endoskopi saya nggak bisa ngobatinnya nanti. Bahasa dia gitu. Ya sudah, akhirnya diputuskanlah jadwal endoskopi beberapa hari kemudian ya kan. Kita keluar, kita masih penuh dengan kaget ya, karena menurut gue gini loh. Sebagai orang tua, gue rasa kita semua berhak ya mendapatkan jawaban yang jauh lebih dua arah ya. Artinya kita punya pertanyaan, kita bertanya, kita pantas mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, karena pada akhirnya keputusan mau atau tidaknya seseorang itu di endoskopi, pasien endoskopi itu kan tentu bergantung pada kita, pasien ya kan. Dan dalam hal ini anak gue kan belum bisa menentukan, tentunya orang tuanya. Jadi setelah gue pikir-pikir saat itu, wow kok begini ya. Tapi begini, posisi kami saat itu, yang sakit ini kan bukan kami nih. Kalau gue yang sakit sama istri gue mah mungkin itu udah cabut. Tapi karena yang sakit anak. Lalu juga perjalanan ini tuh kita udah kesana kemari. Kita meyakini lah bahwa ini yang terbaik. Dan kalau seseorang profesor menyarankan seperti ini, udah pasti ini yang terbaik, ya kan? Siapalah kita mau melawan itu semua? Dong, kita nggak ngerti.
akhirnya ya udahlah, kita bismillah, kita bilang kita endoskopi lah, pasti ini yang terbaik. Kita pulang ke rumah, kita sampaikan ke keluarga semua, bismillah kita mau endoskopi aja, kan cuma endoskopi, itu pun demi kebaikan, kita bilang seperti itu. Akhirnya selang berapa saat di endoskopi lah anak gue yang pertama. Pasca endoskopi, profesor ini menjelaskan ke kita bahwa dia suspek, setelah dilihat dalamnya ya, Jazel ini betul ada peradangan ususnya ya, tentu karena GERD ini. Terus dia juga suspek anak gue ini ada bakteri namanya H. pylori. Yang dia bilang bakteri ini dia yakini pasti ditularkan dari orang tuanya, karena anak si kecil ini dari siapa lagi kalau bukan dari orang terdekatnya. Gaya dari profesor ini juga orang yang selalu memojokkan orang tuanya, dalam arti apa-apa ini pasti karena orang tuanya. Waktu kontrol ke beliau, ya awal-awal sebelum endoskopi, gue tuh bertanya gini, Prof, kok bisa ya anak kecil ini kena GERD? Ya bisa, Pak. Bapaknya merokok? Enggak, Prof. Tapi saya nge-vape. Itu udah karena vape juga bisa. Karena vape, Prof. Tapi saya vape-nya kan di luar, saya nggak pernah anak saya. Oh sama, Pak, itu partikelnya nempel. Nempel itu, Bapak ntar cium-cium anak itu bisa masuk. Ibunya juga ada GERD nggak? Ada, itu dari ibunya juga bisa tuh, nular kata dia. Nurun. Jadi selalu seperti itu gayanya. Gue bahkan sampai berhenti vape saat itu demi anak gitu kan. Padahal walaupun dalam akal gue berpikir kalau urusannya ke paru-paru make sense sih. Tapi kalau ke GERD, tapi ya siapalah kita gitu kan. Pasti beliau lebih paham. Dan mungkin aja gue nggak mau ambil resiko, gue berhenti semua. Oke, kembali ke pasca endoskopi pertama. Dijelaskan begitu kan, ada bakteri H. pylori, disuspek ada bakteri H. pylori. Nah, makanya dia juga akhirnya mengambil sampel untuk dibiopsi dari dalam perut anak gue itu. Buat dibiopsi untuk dicek apakah A, B, C gitulah. Ya, pengecekan standar gitu ya di lab. Lalu dia bilang, Bapak tenang aja Pak, ini kita rawat dulu anak Bapak 3 hari, saya kasih antibiotik, pokoknya Bapak tenang aja, ini nanti one day Bapak semua akan lupa dia pernah ini, karena ini bakal sembuh total, nggak usah khawatir. Yakin gue gitu, alhamdulillah. Menurut gue kan itu suatu kabar baik yang kita ingin dengar, bahwa penyakit ini sebatas GERD ini ya pasti bisa sembuh gitu kan. Akhirnya dikasih lah pengobatan, kita pulang ke rumah, kita ikuti semua saran apapun tuh dari profesor. Cara makan, susu, pengobatan, pola hidup, whatever you name it, semua kita ikuti. 1-2 minggu pasca endoskopi pertama, ada sedikit improvement. Frekuensi muntahnya mulai ada berkurang sedikit, ya kan? Oh, seenggaknya ada progres, itu yang kita perlukan. Tapi mulai masukin minggu ketiga, frekuensi muntahnya mulai meningkat lagi, ya. Kemauan makannya menurun drastis lagi. Kita berpikir, wah ini jangan-jangan sekarang ini problemnya bukan lagi GERD-nya. Kayaknya problem sekarang masalah di oral motorik seperti yang awal nih. Kan kalau GERD kita udah ikuti semua, pengobatan semua udah kita ikuti, pasti ada perbaikan dong, ya kan? Sambil kita rutin kontrol tuh seminggu 2 minggu sekali, kita selalu kontrol ke profesor sesuai jadwal. Nah, mungkin di sekitar minggu keempat ya, setelah endoskopi pertama ini, kita berinisiatif ya, gue dan istri, kita coba bawa ke dokter lu kali ya, yang rehab medik Jazel pertama ya kan. Siapa tahu nih, jangan-jangan sekarang ini orang motornya yang perlu dilatih dan diperbaiki sehingga dia nantinya akan mau makan dan bisa mengunyah gitu kan. Datanglah kita ke RSCM Kencana, kontrol ke dokter lu. Nah di hari yang sama juga sorenya itu ada jadwal kita kontrol ke profesor. Akhirnya kita datang, kita diskusi sama dokter lu. Dokter lu ini bilang dia ini khawatir melihat Jazel karena menurut dia beratnya agak kurang. Karena kalau berat atau nutrisinya agak kurang, ini takutnya menyulitkan proses terapi makannya yang mau ia terapkan pada Jazel gitu kan, pada anak gue ini. Jadi dia bilang, udah nanti kamu ke profesor sore ini, minta profesor dipasang selang aja Jazel ini, NGT, selang ke lambung, supaya nanti bisa asupan nutrisi dari susunya itu bisa lewat NJT sehingga mempercepat naik berat badan Jazel, sehingga nutrisinya dapat terpenuhi dengan lebih baik lagi. Jadi ketika kita mulai terapi makan, itu juga nanti maksimal, dia bilang gitu. Oh bener lah, masuk akal, make sense. Akhirnya kita sore itu kan kita ke profesor. Nah jadi by the way soal selang NJT itu adalah selang
yang sangat amat umum kalau kalian ke RSCM itu anak kecil banyak yang pakai selang NJT. Biasanya dokter itu langsung masukkan selangnya di kamar tuh biasa itu. Karena temennya kakaknya Jazel, temennya Omar itu juga ada yang pakai NJT dan itu yang masukin bahkan bapaknya sendiri. Kebetulan bapaknya ada dokter ya gitu. Akhirnya kita ke profesor, kita bilang, Prof tadi kita dari dokter lu menyarankan Jazel ini untuk dipasang selang, Prof. Dia bilang gitu. Apa kita bilang gitu? Terus kata profesor, ya kan selama ini bapak yang nggak mau anaknya diselang. Gue sama isi gue lihat-lihatan, Prof, kapan Prof pernah ngasih ide begitu? Waktu itu, tapi kan bapak waktu itu kan mau cepat-cepat pulang. Soal takut asuransinya nggak bisa cover. Loh, dok, Prof, enggak. Gue kekeh dong, karena emang gue nggak pernah ngomong begitu. Prof, saya nggak pernah, Prof, kita nggak akan berani melawan apapun yang profesor sarankan. Pasti kita ikutin, nggak mungkin, Prof, kita mau bilang, kita mau ngebantah gitu, nggak mungkin. Lagian waktu itu anak saya dirawat 3 hari kok. Dan yang bolehin pulang profesor dan tidak pernah ada itu bahasa profesor minta anak saya pakai selang, saya nggak mau. Akhirnya mungkin dia sadar dia salah ngomong atau gimana, dia bilang, ya pokoknya sih inti ini mesti diselang nih Pak. Nggak bisa, kalau nggak bisa naik, ini susah ini. Intinya gitu kan dia bilang. Ya udah Prof, boleh Prof, nggak apa-apa, selang aja. Ya udah Pak. Oke Pak, jadi mau kapan Pak dipasang selangnya Pak? Gue dengan polos dan istri gue menjawab, ya sekarang aja Prof. Dia kayak kaget dikit gitu. Nggak bisa Pak sekarang, ini mesti endoskopi dulu. Oke, diem tuh gue mesti gue endoskopi lagi Prof. Iya harus endoskopi Pak dipasang selangnya. Oh ya udah deh, gue pikir ya gitu ya. Gue memang berpikir, gue itu benar-benar mikir, oh berarti jangan-jangan masang NJT emang mesti endoskopi. Gue pikir gitu. Mungkin ternyata ini yang benar, nggak boleh main pasang seperti yang gue tahu bisa dilakukan gitu kan. Oh ya udah deh Prof, kalau mau harus endoskopi. Udah akhirnya dia buat terus jadwal. Saat itu profesor tidak ada sedikit pun menjelaskan kenapa mesti di endoskopi, ya apa manfaatnya pasang selang, itu nggak ada yang jelasin semua, ya kan? Baru atau bahkan resikonya apa, itu nggak ada. Nah gue bertanya sama dia, Prof, manfaatnya sebenarnya apa sih Prof kalau pakai selang ini? Oh baru dijelaskan sama dia, oh banyak Pak, jadi ntar kita bypass tenggorokan, jadi tenggorokannya bisa lebih cepat pemulihannya, ya, jadi nutrisi juga masuk. Nanti Bapak lihat ya Pak, 2 minggu langsung kelihatan beratnya signifikan segala macam, ya kan? Nah, usut punya usut. Yang dia pasang, yang dia rencanakan untuk pasang selang ke anak gue, bukan NJT, melainkan NJFT. Yaitu selang yang langsung ke usus. Jadi lambungnya pun di bypass, dia pasang selang langsung ke usus. Sama sekali gue tidak dapat edukasi di ruangan itu. Sama sekali. Oke? Oke lah, akhirnya kita pulang. Kita kabarin ke orang tua semua. Semua kaget dong, endoskopi lagi, iya. Tapi gue tuh masih yakin sama goodwill dari seorang profesor ini memang tujuannya mau nyembuhin anak gue. Gue masih yakin, ya kan. Bahkan ketika orang tua gue menyarankan, kamu nggak mau coba cari second opinion, ganti aja lah, cari opini lain dari dokter lain. Gue bilang, maaf Pak, udahlah, ya. Ini profesor pasti niatnya baik buat anak kami. Pasti niatnya baik, nggak mungkin mau niat jahat. Pasti niatnya mau bantu anak gue sembuh. Gue bilang gitu. Jadi udahlah, capek juga Pak, mah cari dokter lain dari awal lagi, diagnosa dari awal lagi begini, capek, ya kan. Udahlah, bismillah, gue bilang gitu. Udah, akhirnya dijadwalkanlah endoskopi tersebut, ya kan. Anak gue ini dalam keadaan sehat bugar, lari, bermain bugar, cuman memang ada gejala GERD. That's it, ya kan, that's it. Dijadwalkanlah proses endoskopi kedua. Nah, masuklah anak gua endoskopi kedua ini, ya kan. Proses berjalan endoskopi. Terus sejam lebih itu, agak lama nih endoskopi yang kedua, ya kan. Keluarlah profesor setelah endoskopi. Saat itu kita tuh yakin endoskopi ini pasti kabarnya positif, gitulah, ya kan. Karena kan pengobatan udah diikuti semuanya. Keluarlah profesor, dia bilang ke istri gua, gue masih di luar ruangan kan, istri gue masih di luar, gue lagi kalau nggak salah lagi ke bawah, istri gue yang standby di situ. Keluar dia bilang, Bu ini kondisinya memburuk nih ya, memburuk. Kaget istri gue kan, gak lama gue dipanggil, iya gimana Prof, iya
Pak ini saya, ini Pak hasilnya endoskopi Pak, ini foto-fotonya, ya ini saluran cernanya semua ini kondisinya lebih buruk Pak dari yang pertama. Tadi juga ususnya juga ada penyempitan, itu juga saya dilatasi tuh Pak. Saya besarkan, saya dilatasi ususnya supaya bisa masuk juga kamera dan sebagainya. Karena kalau nggak bisa tuh Pak ya. Sama seperti yang pertama juga kan ada dilatasi Pak. Sama ini juga saya lakukan. Oke. Terus Prof, ya ini memburuk nih Pak. Jadi eh, kok gue tanya gini, Pak, kok bisa memburuk Prof? Ya kan? Iya, ini ya kemungkinan ini masih ada infeksinya. Ini saya yakin nih, ini bapak ibunya nih ada bakteri H. pylori nih. Bapak ibu cek deh Pak. Nanti saya buatin surat rujukan kata dia. Gua dan istri itu shock kan. Nanti kita ngobrol di kamar Pak kata dia. Itu kira-kira itu jam 5 sore lah. Oke, dia masuk lagi. Gue istri gue itu kita lemas, kita shock kok bisa. Yang buat kita makin eh, shock dan gak nyangka adalah kok bisa makin buruk. Kan semuanya udah kita ikutin. Semua pengobatan medis, apapun kita ikutin. Tapi memburuk. Dan kenapa ujung-ujungnya orang tuanya lagi yang disalahkan? Kenapa si profesor tidak pernah introspeksi? Apa jangan-jangan analisanya salah? Apa jangan-jangan pengobatan yang diberikan keliru? Tidak sesuai sehingga anak ini meski minum obat, meski melakukan apapun yang dikatakan profesor, keadaannya tidak membaik. Kenapa tidak dipikir itu oleh dia? Kenapa lagi-lagi hanya gue dan istri gue yang disalahkan? Ya udah akhirnya kan kita balik ke kamar kan. Kita nunggu profesor itu jam 5, jam 6, setengah 7 nggak muncul-muncul nih. Profesornya nggak datang-datang ke kamar. Gue bilang ke istri gue, sayang udah aku pulang aja deh. Takutnya kalau ketemu dia aku kayaknya bakal ngamuk deh nih. Ya kan? Nggak kuat aku nih ngadepin begini nih. Udah kamu pulang aja deh gitu kan. Nah tiba-tiba nggak lama jam-jam setengah 8 kalau nggak salah datanglah profesor nih ke kamar. Kebetulan saat beliau datang gue juga lagi memegang hasil biopsi dari endoskopi pertama. Nih di hasil biopsi tersebut tertulis dengan jelas bahwa Jazel itu negatif bakteri H. pylori. Bakteri yang dia selama ini sangkakan atau curigakan terjadi ada pada Jazel gitu kan. Nah gue kan memang gue murni ingin bertanya karena ini gue bingung kok ini negatif tapi dia masih bilang bahwa Jazelnya kemungkinan H. pylori. Dia datang, dia bawa berkas gitu, gue spontan gue tanya, Prof, ini hasil biopsi endoskopi pertama, Jazel negatif H. pylorinya. Dia taruh berkasnya, dia lihat gue, Bapak, perut anak Bapak itu kan segini. Saya biopsi itu, saya ambil hanya segini Pak. Make sense. Mungkin maksudnya, ya kan bisa jadi ada bakteri H. pylori di bagian lain. Oke, ya kalau gitu, ya gimana Prof? Gue tanya, gimana Prof? Dicek aja anak ini supaya jelas gitu Prof. Supaya ketahuan apakah ada H. pylori atau enggak. Ya kalau orang dewasa sih bisa Pak, tesnya pakai tes nafas. Tapi kalau anak kecil kan nggak bisa Pak disuruh tes nafas. Bisanya paling cek fesesnya. Tapi di Indonesia nggak ada. Paling kalau mau di Singapura kali Pak tesnya. Tapi yang di Singapura aja berobat sama saya. Sembuh lagi. Gue udah mulai stunning nih. Oh gitu. Kalau di Malaysia gimana Prof? Gue tanya begini karena emang niat gue bawa anak gue ini ke Malaysia setelah ini semua. Ya, itu nggak ada habisnya gue pikirin kan. Nggak tahu nggak dia jawab apa? Mana saya tahu di Malaysia bisa apa nggak? Bapak cek aja sendiri. Oh, gue ngamuk bro. Marah gue di situ. Gue bilang, Prof, saya dan istri saya sudah cukup sabar ngadepin kelakuan Anda. Wallahi billahi sabar kami ini. Tapi Anda tidak pernah menghargai saya dan istri sebagai orang tua. Anda jangan anggap saya anak kecil. Tidak ada Prof, satu orang pun di dunia ini yang mau anak ini sehat lebih dari bapak dan ibunya. Anda istighfar Anda ini, ngaca, introspeksi Anda ini. Gue gituin, dia terdiam. Gue bilang, istri gue melotot ke gue kan. Maksudnya udah cukup gitu, mungkin masuk istri gue. Gue bilang, Prof, saya rasa saya ini orang pertama yang pernah maki-maki Anda. Gue tinggal keluar tuh, ya kan. Dia ngomong sama istri gue, saya nggak pernah nih Bu diginiin Bu. Tapi apalah saya Bu, Nabi Muhammad aja dilempari kotoran. Oke. Gue keluar, gue tenangin diri gue ambil nafas semua. Gak lama gue masuk kamar lagi, dia udah keluar. Terus gue pamit sama istri gue mau pulang. Saat gue keluar, gue ketemu dia. Gue samperin. Gue masih minta maaf. Gue bilang, Prof,
saya minta maaf ya. Kata dia, gue inget banget. Dia senyum. Minta maaf ke suster aja pak, kesian kaget tuh susternya. Gue bilang, oh kalau suster tuh gampang. Gue bilang gitu. Keputusan minta maaf itu sampai detik ini gue sesali. Gue sesali. Oke, malam berlalu ya. Anak gue itu mulai ada reaksi muntah. Kalau masuk susu lewat selang. Ini selangnya by the way beneran ke usus ya, dan gede gitu kan. Itu hari Jumat, ya hari Sabtu anak gue ada reaksi mulai muntah. Jadi setiap dia ada muntah-muntah itu observasi, dipuasakan. Suster bilang ini kemungkinan tubuhnya masih beradaptasi dengan adanya benda asing pada tubuhnya gitu kan. Oke, jadi muntah dipuasakan begitu ya. Itu keluarga gue juga pada datang di hari Sabtunya, Sabtu sore, terus sampai Sabtu malam kita tidak melihat ada kehadiran profesor datang visit, ya kan. Nah di jam-jam mungkin jam sore atau jam 6 gitu istri gue nanya ke suster, sus ini profesor jadi datang atau enggak? Kalau datangnya nanti jam 8 ya, mendingan nggak usah sekalian. Anak saya tidur, buat apa datang tidur? Iya bu, katanya sih mau datang tapi malam. Ya kalau anak saya tidur buat apa datang visit? Mau lihat apa? Mendingan nggak usah, ya kan? Ya bu, nanti ditanyakan bu, katanya sih info jam 8. Tapi sampai malam pun benar saja profesor tuh nggak datang visit. Oke. Minggu pagi, gue pulang ke rumah. Ya kan, anak gue Sabtu malam masih bisa bercanda, masih ketawa. Tapi Minggu jam 2, gue bangun subuh, tuh ada WhatsApp dari istri gue jam 3 pagi, ngasih kabar, Jazel muntah-muntah gak berhenti dan sekarang meringis kesakitan. Gak berhenti, waduh. Langsung Minggu pagi banget, habis subuh jam 6, setengah 7, gue kabarin nyokap, gue langsung berangkat ke rumah sakit. Itu Jazel udah merintih kesakitan. Meringis, bener-bener meringis kesakitan, terus-menerus sambil muntah bahkan yang udah nggak ada isinya, ya kan. Jam 9, jam 10 keluarga gue datang, nyokap bokap gue datang, adik-adik gue juga datang, ya kita di rumah sakit. Kita terus komunikasi sama suster dan perawat dan dokter jaga. Ini ada apa ini kan? Jangan-jangan tubuh anak gue itu nggak menolak ada selang. Takutnya selang ini bikin dia jadi makin malah muntah, memperburuk keadaannya, malah jadi nggak ada asupan yang masuk dan lain sebagainya. Mana profesor? Iya, Pak, Bu, nanti profesor katanya siang mau datang, mau visit. Itu jam 11, jam 12, nggak ada. Profesor tuh tidak datang visit juga. Jam 1, kita tanya lagi, mana profesor ini? Iya, lagi ada acara Kemenkes, katanya abis zuhur acara Kemenkes dia akan datang. Kamu udah laporan belum ini? Anak kami ini begini, meringis, makin lemah keadaannya. Sudah Pak, tapi belum ada balasan juga Pak dari profesor. Itu semua suster yang ngomong. Ya kan, dokter jaga sesekali datang ngecek keadaan, meyakinkan perutnya baik-baik saja kok, ditekan perutnya aman perutnya ya, gitu. Jadi kita observe ya, kita lihat takutnya dari bengkak tangannya atau segala macam yang bikin dia meringis kesakitan, yang mana itu totally nggak make sense lah, ya kan. Berjalan waktu sampai siang, menjelang jam 2, jam 3 gue lupa, kita memutuskan kita minta selang NJFT-nya dicabut ya, karena kita takut ini penyebabnya. Akhirnya disetujui selang NJFT dicabut dari tubuhnya. Tidak membaik kondisinya, masih meringis, ada reaksi muntah, semakin lemah. Sore hari suster bilang, Pak ini kami ditugaskan cabut infus karena profesor khawatir rintihannya itu terjadi karena bengkak dari infus. Ya udah, tapi suster ketika ngecek kita tanyakan ini bengkak nggak? Sebenarnya ini nggak ada bengkak kalau kata suster. Tapi kita cabut aja Pak, buat ini kan sesuai arahan. Cabutlah. Setelah dicabut, kondisi makin drop. Pastinya ini anak dipuasain, tidak ada lagi cairan hidrasi yang bisa masuk lewat infus, ya. Hanya observasi. Luar biasanya lagi, profesornya masih nggak datang. Tentu observasi dia berdasarkan laporan suster, laporan terjaga itu kan beda kalau dia ada datang memantau langsung. Dia pasti bisa melihat kemungkinan ada apa ini, apa aja kemungkinannya, apa aja possibilities dan treatment apa yang bisa segera dilakukan. Gitu kan, logika aja. Akhirnya sampai jam 5 sore anakku makin lemah, ya. Terus gue berinisiatif panggil suster, bilangin dokter anestesi karena infus ini mesti dipasang, karena kan mau minum obat. Infusnya belum kepasang. Akhirnya jam 5, setengah 6, datanglah tim dokter anestesi, memasukin infus. Subhanallah ketika dimasukin infus, itu suk tangan ya.
anak gue nggak bersuara, udah nggak ada tangisan, saking lemahnya dia. Bahkan dokter saya kesulitan cari nadinya, udah pecah. Itu gue langsung lari ke suster. Sus, panggil semua dokter, siapin alat, anak saya begini, gue bilang. Itu langsung situasi rumah sakit genting, jadi terjadi namanya code blue, situasi emergency paling atas kalau rumah sakit namanya code blue. Datang dokter ini, dokter itu, semua kumpul, pakai alat jantung semua segala macam ya. Itu gue nggak bisa lupakan tuh jasa dokter anestesi yang bertugas saat itu, perempuan tuh. Dok, makasih banyak dok. Itu akhirnya dia berhasil masukin infus, kalau nggak salah di bagian mana gue juga lupa, berhasil masuk infus, masuk cairan ini itu segala macam. Emergency, langsung dilarikan anak gue ke ICU, ke PICU, pediatric PICU, intensive care unit PICU di RSCM Kiara. Kita semua naik ambulan. Gue itu posisi gue itu kamar tuh udah kayak pasar ya. Bokap gue, nyokap, adik gue semua nih marah, panik. Gue cuman gendong anak gue yang pertama lagi tidur di pelukan gue. Gue nggak bisa ngomong. Gue cuma bisa berdiri duduk. Istri gue bareng anak gue yang kedua ya. Akhirnya dilarikan langsung ke PICU. Nyampe lah kita di PICU. Dalam PICU tuh gue bilang sama dokter itu, dok, tolong anak saya dipantau karena anak saya masuk ke rumah sakit ini dalam keadaan sehat bugar. Ya, profesor belum ada batang hidungnya. Baru sekitar 6:30 malam, kurang lebih kalau gue nggak salah ingat. Cuk, muncullah di depan hadapan gue si profesor ini. Gue lihat, gue cuma bilang ke dia, Prof, apa ini? Gue bilang, apa ini Prof? Profesor selalu bicara akhirat sama saya kan? Ini akhirat Anda. Gue tunjuk anak gue. Ini akhirat Anda. Dia diam. Prof, anak saya masuk ke tangan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Betul? Dijawab sama dia. Betul Pak. Itu satu PICU. Semua dokter perawat terdiam hening ketika profesor ngomong seperti itu. Bahwa artinya yang gue sampaikan sebelum profesor datang itu benar, itu valid. Gue nggak ngada-ngada. Ini bukan anak gue yang masuk keadaan buruk, kondisi memburuk. Itu bisa gue pahami. Ini anak yang sehat bugar. Yang masih bisa bermain, bercanda, masuk tiba-tiba menjadi buruk seperti ini. Dari seperti itu menjadi situasi critical, life and death situation dalam rentang waktu 3 hari. Gitu kan. Itu profesor terdiam. Dia juga shock. Dia bilang gini ke gue, ke kita, itu dia Pak, ini ada hal-hal yang kita nggak bisa jelaskan Pak, qadarullah Pak. Sontak adik gue tersulut emosi kan, kata adik gue, qadarullah, kalau dokter datang praktek telat 2-3 jam itu qadarullah. Maksudnya Pak, dokter kan selalu terlambat kalau praktek, ini benar ya, bisa dibuktikan sendiri di rumah sakit tersebut. Itu qadarullah. Tahu nggak dijawab apa? Iya Pak, qadarullah. Oh berarti konsep qadarullahnya antara profesor dan kami berbeda. Berbeda banget ya kan. Akhirnya malam itu genting situasinya. Anak gua dicek ini itu segala macam ya. Profesor ngecek ini segala macam. Dan tim dokter dan beberapa dokter yang dipilih profesor juga. Seperti dokter bedah gitu kan. Cek semua segala macam. Tahu nggak? Itu di dalam bilik itu tuh profesor tuh ngecek anak gue pakai stetoskop. Gue bilang ke bokap gue apa tau nggak? Pak, dari sekian banyak kontrol sama dia Pak, ini pertama kali nih profesor ngecek fisiknya Jazal Pak. Yang bener kamu? Iya. Sebelumnya nggak pernah. Dia hanya duduk di meja Pak. Dia nggak pernah ngecek Jazal. Ini pertama kali dia cek nih. Gue bilang gitu ke bokap gue. Geleng-geleng bokap gue, kaget juga kan. Kayak cek semua segala macam. Terus mungkin malam jam 8, jam 9 tuh profesor masuk ke bilik kamar, dibilang gini ke gue sama istri gue. Pak, Bu, ini kalau dari hasil pengecekannya udah Pak, ini Pak, ini ada penumpukan feses Pak. Ya, ini jadi ntar kita kasih obat pencahar. Insya Allah besok ini dia udah enak nih Pak, udah bisa pindah kamar biasa. Karena saya punya pasien Pak sebelum Pak sakit ke saya begitu kan, setelah kasih pencahar, besok kan lari Pak minta makan, normal sehat. Jadi ini masalah feses aja Pak, ya kan, kata dia gitu. Istri gue bilang ke gue, ya mana mungkin dia makan minum apa orang puasa dulu masa fesesnya penumpukan. Gue bilang ya bisa aja bener profesor ya kan, pasti kan udah dicek.
Aku yakin sih pasti feses lah, gue juga berusaha begitu kan. Akhirnya keluarga gue yang udah pada kumpul semua, gue suruh pulang. Udah, nanti Adam juga malam juga gue bakal pulang, gue bilang gitu kan. Ini ya abis fesesnya keluar semua. Dikasihlah pencahar anak gue. Si pencahar 1 jam, keluarnya dikit-dikit. Kayak dikit-dikit. Gue tanya sama suster, sus ini nanti pak emang gitu pak? Kadang ada juga yang lama keluarnya pak. Nggak, banyak kejadian nggak langsung. Oh. Sampai akhirnya malam itu udah selesai tuh. Pupnya udah cair. Kata Nesya, Nesya kan istri gue itu sering banget minum obat pencahar. Kata dia kalau udah cair tuh selesai. Nggak ada lagi berat fesesnya. Tapi anakku masih merintih. Cuma memang kondisi sudah jauh lebih stabil karena udah distabilisasi lah, dipicu. Cuma masih merintih. Terus tengah malam jam setengah 12 itu datang tim dokter yang buat USG. Di USG lah bilang ini ada gue lupa ya bahasanya cairan atau udara sekian ya, jadi ini perlu diperiksa lebih jauh pak segala macam. Oh, oke gue bilang ya kan, gue masih belum paham apa apa nih. Akhirnya gue tidur di jam 2 pagi, gue kedinginan tuh di ICU, gue pindah, gue tidur di musola. Pagi subuh gue kebangun, sholat, gue langsung masuk ke dalam kamar. Gue lihat gimana Jazz, gue tanya istri gue, masih berhenti, perutnya makin besar. Gue panggil dokter siapa namanya gue lupa tuh, dokter. Gue panggil, dok ini perutnya kayak makin besar. Iya pak, sepertinya cairannya juga makin bertambah pak. Berarti ini bukan feses kan? Kemungkinan sih ini bukan hanya feses pak. Tapi kita tunggu ya pak, nanti jam-jam 7 dokter ronde, tim dokter yang betul-betul biasa megang pasien di PICU datang, dia bilang gitu. Udah akhirnya jam 7 datanglah tim dokter, ya kan? Ada dokter DPJP-nya, terus ada dokter bedahnya yang lain, itu lagi ronde. Jadi kalau di RSCM, di PICU itu, tiap pasien tuh dirundingin rame-rame sama tim dokter, ya kan? Bagus lah, diskusikan problemnya apa, bagaimana tindakan dan sebagainya. Datang terus dilihat kondisi Jazil semua. Ada satu dokter bedah, namanya dokter Hadian. Istri gue kebetulan tahu dokter Hadian ini terkenal lah di kalangan ibu-ibu dan anak itu terkenal. Istri gue bilang, ini dokter bagus nih. Siapa dokter Hadian? Oh gitu, oke. Akhirnya dokter Hadian ngeliat Jazil, dia nyamperin gue, Pak, Bu, dia masih optimis bahwa ini kondisinya tidak seburuk itu, ya kan? Tapi saat itu dokter Hadian pertama kali tuh ngeliat si Jazil ini, ya kan? Jadi dia belum pelajarin betul rangkaian cerita kejadiannya gitu kan. Tapi saat kita lagi ngobrol, ada yang ingetin dari samping dia. Mungkin dokter juga kayaknya bisa jadi tuh ada kemungkinan ABC gitulah intinya gitu kan. Dokter Hadian akhirnya ngobrol lagi di sana. Gak lama dia balik lagi ke gue, Pak, Bu, Pak, saya belum bisa rule out apapun ya. Segala kemungkinan masih bisa, Pak. Mungkin ini. Tapi mohon maaf Pak, saya izin mundur, kata dia. Karena ternyata Jazil, anak Bapak, udah ada yang nanganin dokter bedah lainnya. Gue inget, jangan-jangan dokter bedah ini maksud yang pilihan profesor semalam. Gue gak mau. Gue bilangin, dok saya mau dokter aja deh yang megang anak saya. Boleh gak dok? Oh bisa Pak kalau Bapak mau. Ya Pak, saya mau dokter aja. Oh baik Pak, kalau gitu terima kasih Pak. Akhirnya dokter Hadian ambil alih lah soal urusan ini. Nah jam-jam 8 itu kita disuruh pulang nih sama dokter DPJP. Pak, Bu, Bapak istirahat aja di rumah. Percayakan anak Bapak sama kami, intinya gitu. Jadi Bapak istirahat, nanti akan kami kabari Pak perkembangannya. Kalau emang harus kesini, nanti kita panggil. Udah gue pulang ke rumah, dan istri pulang ya hancur lah ya. Hati kita hancur, apalagi istri gue ya kan. Hancur bener-bener datang ke rumah itu. Akhirnya gak lama, jam-jam 11-an, kita baru sejam 2 jam lah di rumah. Istri gue dapet telepon, kita diminta ke rumah sakit karena tim dokter mau bertemu. Nah itu kita udah feeling nih, pasti dokter udah ketemu nih. Sumber masalah anakku ini apa sebenarnya, ya kan? Kenapa sampai begini? Berangkatlah kita ke rumah sakit, gue, istri gue, dan bokap gue. Berangkat kita ke rumah sakit, sampai di PICU, di ruangan meeting di PICU, dijelaskan bahwa dokter Hadian yang itu bicara. Pertama langsung dia bilang, Pak, Bu, ini sepertinya kami duga ada kebocoran di ususnya. Nah, karena dilihat dari klinis anaknya, kondisinya terus menurun. Menurun dalam arti perutnya makin besar, jumlah cairan makin banyak. Tetapi Pak, kami belum dapat konfirmasi yang 100%. Jadi rencananya nanti di ruangan operasi kami akan intip dulu Pak. Dengan laparoskopi, kalau ternyata confirm ada kebocoran, kami buka. Tapi kalau tidak ya kami drainase lah cairan supaya keluar cairannya gitu kan. Oke dok, itu kita udah, badan ini kayak udah gak ada tulangnya lah, kasarnya gitu. Ya, pasti orang tua di luar sana paham lah gitu ya, yang gue maksud seperti apa.
Gue cuma bilang, dok, lakukan yang terbaik. Kita nggak bisa apa-apa saat ini kan. Lakukan yang terbaik. Dokter Hadim bilang gini, kata dia, kalau bicara resiko, semua tuh ada resiko. Apalagi namanya kalau usus bocor, jahitan itu Pak, Bu, saya itu jahitan saya bukan jahitan Tuhan Pak. Kalau jahitan Tuhan itu sempurna, tapi kalau jahitan manusia pasti ada namanya resiko kebocoran kebal, itu selalu ada Pak. Tapi ini bukan pekerjaan yang baru saya lakukan, saya sering melakukan ini Pak, dan saya akan lakukan terbaik. Menurut gue ini dokter dahsyat banget gitu, nggak salah lah gue percayakan sama beliau ini gitu. Ya kan, akhirnya oke, persiapkanlah operasi semua segala macam. Terus jam-jam 3 atau jam 4 kita dapat konfirmasi tambahan bahwa confirm usus ini bocor, jadi nggak perlu diintip lagi, langsung di black gitu lah. Ya kan, akhirnya kita kalau nggak salah jam setengah 6 sore Jazal masuk di kamar operasi kan. Operasi kurang lebih 4 jam. Selesai operasi, tim dokter menjelaskan di bagian depan kamar operasi, betul ada kebocoran, ditunjukin ya bocor. Jadi ketika di black tuh perutnya itu cairan kuningnya udah muncrat, saking udah penuh kebocoran usus itu muncrat benar-benar. Itu pas gua ceritanya cairan ususnya gitu kan, udah keluar, udah penuh cairannya ya. Terus ditunjukin ini bagian usus yang bocornya ya kan, ini yang dijahit segala macam. Operasi lancar, tapi memang kondisi hemodinamik Jazal ini kan masuk ke ruang operasi dalam keadaan yang sudah lemah. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri gitu ya untuk recovery pasca operasi. Akhirnya balik ke PICU, ya udah kita pulang semua. Gue pribadi pulang dengan rasa yang jauh lebih tenang karena kan masalah utamanya udah dapet nih, udah ketemu, ya kan. Pulang, istri gue tapi bilang, ini sebenarnya ini belum selesai, ini masih panjang nih proses recovery-nya. Ini mungkin feeling seorang ibu lebih kuat ya. Oke, akhirnya pagi-pagi kita bergegas ke PICU ya kan. Itu tuh bisa dibilang tuh tiap pagi mau ke PICU itu jantung, hati, badan ini aduh nggak enak deh ya. Susah lah digambarkan dengan kata-kata apa yang badan kita rasakan gitu. Nyampe di PICU, nah gue tuh kaget sama istri gue, kok di bilik. Jadi ini kan kalau di PICU itu jadi per bilik gitu loh ya, bilik banyak kan. Kemudian Jazal tuh agak di ujung, kalau nggak salah kamar nomor 27 ya, bilik kamar 27. Itu dokter penuh banget, baik di dalam maupun di luar ruangan, silih berganti masuk. Kita kan saat itu belum tahu ya, kita belum mempelajari lah di PICU itu seperti apa ya, alat-alat ini artinya apa, itu kita belum paham. Jadi kita masuk, kita lihat itu dokter lagi sibuk USG jantungnya Jazal. Kita nggak ngerti kan, gue cuma lihat detak jantung itu 230, 190, 240, 180, pokoknya nggak stabil tapi tinggi sekali. Tapi gue belum ngerti. Gue tanya dokter Apik namanya, dok, sorry dok, ini jantungnya nggak apa-apa kan dok? Dia agak bingung itu jelasinnya. Gimana ya? Sebentar pak, jantungnya kurang bagus nih pak. Kurang bagus gimana dok? Iya pak, jadi kan kalau jantung normal itu dia squeezing pak. Tapi jantung anak bapak dede ini udah begini pak. Jadi gitu. Sebentar ya pak ya, gitu kan. Nggak lama kita diminta berkumpul di ruangan meeting oleh para dokter. Waktu itu dokter Niken, DPJP-nya, jelaskan gini, kita duduk, bilang, Pak Bu, dia bilang, saat ini kondisi adik itu sangat berat pak. Gitu kita, istri gue udah hancur lah. Jadi adik ini terkena sepsis berat pak. Saat ini adik itu mengidap multiple organ failure pak. Gagal jantung, gagal paru, gagal ginjal pak. Obat-obat topangan pak sudah maksimal pak. Kita kasih dosisnya. Kita nggak mungkin tambah dosis obat lagi. Dan respon adik ini kurang bagus terhadap obat-obatan yang udah maksimal ini pak. Jadi adik ini sekarang hidup hanya dengan topangan-topangan yang kita udah nggak bisa naikkan lagi pak. Gue diam lah. Istri gue cuma bisa nangis, diam. Tapi begini pak, dia bilang, ada satu langkah lagi yang mau kita coba tempuh pak. Yaitu kita pengen lakukan
kita pengen pasang CRRT, yaitu alat cuci darah khusus balita, Pak. Yang mana alat ini ntar bekerja selama 72 jam non-stop. Dia bisa untuk bersihkan darah, ngeluarin racun, menggantikan fungsi ginjal, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya tubuh anak gue ini udah shutdown saat ini. Cuma untung otaknya aja dia masih bertahan gitu kan. Tapi Pak, dia bilang gini, alat ini itu terpasangnya perlu waktu, Pak. Nggak cepet. Nah kami ini khawatir, Pak, sebelum alatnya terpasang, jantung adik ini berhenti duluan. Wah, gue bilang, baik dok. Gue bilang, jadi saat ini Pak, dia bilang, dokter ini bilang, yang bisa menyelamatkan adik ini hanya doa, Pak. Dia bilang, doa orang tuanya, dia bilang, terutama. Karena dari banyak kejadian pasien saya, Pak, doa itu bekerjanya itu luar biasa, dia bilang gitu. Wah, itu kita nangis gue. Akhirnya, ya udah meeting itu selesai. Gue bilang, dok, lakukan dok, ya, lakukan yang terbaik. Gue bilang ya kan, gue cuma bisa berdoa. Akhirnya kita sama-sama, gue, istri, bokap, adik gue, sahabat gue, itu datang, om gue juga. Kita ke ruangan Jazel tuh, kita berdoa, ya kan. Gue berdoa, gue bilang gini, doa gue sengaja gue pakai suara, gue bilang, Dede, kalau Dede udah nggak kuat, Papa udah ikhlas. Gue bilang gitu. Tapi kalau Dede masih kuat, tunjukkan, gue bilang gitu. Terus istri gue juga doain di kupingnya. Istri gue doain dalam bisik ya, dibisikin. Dan istri gue bilang ke anak gue, tetap berjuang, kata istri gue gitu. Dan dia berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan aku membesarkan anak ini. Itu doa istri gue itu selalu itu kan. Udahlah, terus selesai kita berdoa bersama, kita keluar, ya kita menunggu lah sampai alat itu terpasang. Karena alat itu anak gue tuh perlu di black sini dulu, ya kan, buat dipasang segala macam lah, banyak lah persiapannya, ya kan. Akhirnya jam 7 malam, kalau nggak salah 7 malam, anakku masih bertahan tuh dengan situasi genting, dia masih bertahan. Jam 7 malam itu terpasanglah alat ini, ya, terpasang alat ini. Dokter Reza tuh, dokter juga, terima kasih banyak dokter tuh yang masang, semua lakukan, berhasil bekerja alatnya. Luar biasa, Masya Allah, Subhanallah. Itu setengah jam alat itu terpasang, tiba-tiba detak jantungnya berangsur turun. Apa namanya tuh, BPM ya? Apa sih namanya? Yang detak jantung lah pokoknya, gue gitu kan. Itu berangsur dari 230 berangsur mulai turun 150, ya kan. Gue lagi di luar, istri gue ngabar, sayang, Jazel alhamdulillah jantung mulai turun. Wah, itu kita senang banget kan, ya. Akhirnya mulai bagus, akhirnya kita tinggal pulang, besoknya kita datang, wah itu vitalnya pun mulai kembali bekerja dengan baik, ya kan. Bahkan dokter-dokter pun amazed banget, kata dokter, ini respon ini lebih dari bagus, Pak, karena biasa udah pakai alat ini aja tuh 50-50, karena kan chance selalu 50-50, chance ini membaik atau bahkan sama aja itu selalu ada gitu loh. Tapi Jazel alhamdulillah dia memang ternyata cuci darah ini sangat dibutuhkan tubuhnya, ya, karena racun yang udah mengendap, ginjal yang shutdown, semua itu udah perlu dibantu dengan alat ini. Udah akhirnya berangsur hari demi hari, Jazel mulai membaik, ya. Hari ke-7 dia udah mulai sadar, tapi dia masih sering suka merintih lah, kesakitan, wajar, ya kan gitu. Hari ke-10 Jazel tuh udah boleh pindah kamar biasa, diizinkan untuk step down lah, ya. Akhirnya hari ke-10 itu pindah kamar biasa. Hari ke-11 hari ke-12 Jazel ada muntah-muntah lagi. Ya, sebenarnya masih dipicu pun dia mulai ada reaksi-reaksi, itu masih ada. Tapi dokter bilang juga ini wajar karena dia kan terkena paparan obat-obatan, bahkan dia obatnya itu ada fentanyl lah yang masuk ke dia itu kan, yang buat nekan sakitnya, habis operasi dan sebagainya. Jadi di kamar tuh dia mulai reaksi. Satu waktu dia kan udah mulai minum susu, udah mulai dikasih lah dikit-dikit kan, mulai belajar susu lagi, itu muntah sampai 5 kali. Dokter Hadian ketika tahu kabar Jazel muntah sampai 5 kali, Pak, Bu, kita ronsen ya malam ini, saya mau lihat nih Pak, karena muntahnya banyak. Nah, ronsen lah malam itu. Gue pulang ke rumah, lagi pulang, dikasih kabar dokter Hadian, Pak, hasil ronsen ini agak kurang bagus sedikit Pak, karena di ususnya ini ada penyumbatan parsial, bahasanya begitu. Waduh, artinya gimana dok? Ya artinya kemungkinan sih ada infeksi Pak. Ini saya udah diskusi dengan dokter ahli infeksi, dokter Karyanti, supaya antibiotik dan pengobatannya juga disesuaikan.
harapannya sih mudah-mudahan Pak ini bisa berangsur membaik Pak, gitu ya kan. Baik-baik dok. 1 hari diobatin ini dengan pengobatan yang sudah disesuaikan. Hari berikutnya pagi-pagi tuh ya, Jazal kondisinya agak memburuk nih, gitu. Diameter perutnya membesar, mulai agak mengeras. Wah, itu udah ciri-ciri yang mengerikan sebetulnya, ciri-ciri yang kita takutkan sekali lah. Akhirnya dokter inisiatif, ini kita ronsen ulang, ya kan. Kondisinya saya tuh istri gue sama Jazal di rumah sakit, gue masih menuju rumah sakit. Gue dari rumah, habis urus-urus hal-hal yang perlu diurus lah. Gue lagi on the way, terus di ronsen lah gitu kan, Jazal di röntgen, ya. Terus akhirnya pagi itu istri gue nelfon gue kan, habis dia ronsen semuanya, nelfon, ini ada dokter Hadian nih di ruangan. Oh ya udah, aku masih 20 menitan mungkin, ya udah nggak apa, ngobrol dulu aja sama dokter Hadian, gue bilang gitu kan. Ngobrol udah, gue jalan, nggak lama istri gue nelfon lagi, gue angkat, itu istri gue cuma nangis terseduh-seduh doang, nangis. Kenapa? Gue bilang kenapa? Dia cuma bilang ususnya bocor lagi kata dia. Waduh, gue bilang itu deh. Gue jalan, gue ngebut, gue telepon adik gue, semua kabarin yang lain, Jazal ususnya bocor lagi, mau operasi lagi. Gue nyampe rumah sakit, gue langsung lari ke atas ketemu dokter Hadian. Iya pak, confirm pak, bocor lagi pak. Aduh dok, sekarang kita udah siapkan pak semua ruangan operasi lagi kita siapkan semua. Siang ini Jazal langsung masuk ruang operasi pak. Oke dok, oke baik dok, gue bilang gitu kan. Akhirnya udah masuklah Jazal ke ruang operasi lagi. Kita keluarga kita tunggu di kamar rawat inap Jazal kan, kan udah pindah kan di Kencana itu. Masuk kita tunggu 1 jam, 1,5 jam saat operasi. Tiba-tiba kamar diketok. Pak, Bu, orang tua Jazal, ya dokter Hadian mau bicara. Wah itu ya Allah, itu lemas banget karena dokter ingin bertemu keluarga pasien di tengah-tengah operasi. Nggak ada tuh namanya kabar baik, nggak ada, pasti kabar buruk. Kita cuma bisa berdoa ini yang terbaik dari yang terburuk, iya kan. Datang dokter Hadian ini tipikal dokter yang sangat amat tenang, sangat amat optimis, itu tipikalnya ya, menyemangati orang tua gitulah tipikalnya. Kita masuk ke depan kamar operasi, dia keluar sama asisten, dia bawa gambar. Pak, Bu, ini kondisinya agak gawat nih ya. Digambar sama dia, gambar usus, digambar bolong-bolong ada 6. Pak, ada 6 bocor baru pak, 6 bolong baru di usus bagian atas dan usus bagian bawah. Itu nggak bisa digambarkan lah. Untung ada ipar gue juga yang banyak ngomong. Oke, terus gimana? Jadi gini pak, kata dia, ini nggak mungkin kita jahit satu persatu, tuh udah nggak mungkin. Jadi opsinya nih, pertama ini mesti kita potong, lalu mesti ada usus yang kita korbankan pak. Bapak jadi mau yang mana? Dok, maksudnya dikorbankan tuh gimana? Harus ada yang dikeluarkan ususnya pak. Nah sekarang pilihannya Bapak mau yang mana yang dikeluarkan? Aduh dok, kami percayakan 100% ke dokter. Mana yang usus ini perlu dikeluarkan. Gini pak, kalau bicara risiko minim dalam kondisi ini, tentu lebih enak yang atas ini kita potong, lalu kita keluarkan pak. Ya, yang bawah kita sambung. Tapi pak, kalau atas yang kita keluarkan, dia makan keluar pak makanannya pak. Dia minum keluar. Gimana hidupnya pak? Jadi kalau saya pak, dengan segala resikonya, yang atas kita potong 40 cm, bagian yang bolong-bolong ini kita sambung, yang bawah kita potong lalu kita jadikan stoma pak. Jadi sementara waktu ususnya ini di luar, untuk dia buang airnya di luar pak. Dok, lakukan yang terbaik dok. Ya udah, akhirnya dokter kembali operasi segala macam. Beres operasi dijelaskan sama dia, nih bahkan ditunjukin ususnya, bahkan ada usus bagian jaringan yang udah mati, udah hijau, ya. Ada yang udah tipis dan bolongnya bukan bolong kecil, bolong kayak sobek, tau gak sih usus itu? Wah, ya dia bilang pak, ini kondisinya berat, dia bilang. Ini kondisi yang berat ya. Saya ini khawatir Jazal ini kena penyakit namanya Crohn disease atau IBD, Irritation Bowel Disease, yang mana keduanya adalah penyakit langka yang mematikan dan berbahaya. Ya, saya khawatir pak. Jadi ini sekarang ini kita biopsi lagi ususnya pak, sampelnya banyak. Ya, mudah-mudahan sih pak, mudah-mudahan sih bukan yang kami takutkan ini ya.
Oke, oke. Jadi emang kondisi usus tuh udah mengkhawatirkan sekali ya. Tapi subhanallahnya, kondisi Jazal pasca operasi itu hemodinamiknya itu jauh lebih stabil dibanding operasi pertama. Karena operasi pertama itu mungkin udah begitu lama tuh dibiarkan cairan usus di dalam, sedangkan yang ini tuh kan cepat ketahuan karena cepat dilihat, diamati, jadi cepat ketahuannya, cepat diambil tindakan. Kondisi Jazal lebih stabil jauh yang kedua, padahal operasi jauh lebih berat, gitu kan? Kita pindah ke ICU lagi, balik lagi kita ke ICU, kita ulang lagi dari awal, the roller coaster of the emotions, ya kan? Kita ulang lagi dari awal, hari pertama, hari kedua dipicu, ya Jazal tuh udah siuman, udah sadar, bahkan ventilator tuh kalau nggak salah hari kedua udah dicopot, ya beda sekali sama yang sebelumnya, udah kan? Sambil kita menunggu hasil biopsi, belum keluar hasil biopsinya. Hari ketiga, nah jadi gini, Dokter Hardian selalu bilang ke kami bahwa resiko kebocoran terjadi kembali itu selalu terjadi di hari keempat sampai hari kelima pasca operasi. Maksudnya apa kebocoran? Yang disambung atau dijahit itu kebuka lagi jahitannya gitu ya. Nah ini hari keempat pagi, jadwalnya memang jadwal ronsen siang. Gue nyampe di picu, gue itu lemes. Karena gue lihat anak gue itu ada reaksi-reaksi seperti sebelumnya ketika ususnya bocor 2 kali ini. Pertama, dia uwek-uwek gak ada yang keluar. Itu, dia gigit-gigit bibir tuh sampai berdarah. Gigit sampai mungkin nahan sakit, sampai berdarah. Dan ketika dia angkat-angkat pinggul. Itu semua reaksi yang gue temukan. Gue lihat, gue chat Dokter Hardian, Dok, saya lemes banget nih dok. Karena saya lihat reaksi-reaksi ini lagi dok. Ya pak, ini kita ronsen ya pak, kita ronsen. Di ronsen lah Jazal, ya kan. Terus beres ronsen itu hari Jumat tuh. 4 hari pasca operasi kedua, hari Jumat. Dokter dipicu datang nyamperin, Pak udah dijelaskan hasil ronsen. Oh belum. Oh mungkin sebentar lagi Dokter Hardian ya. Itu kondisi Nesya, istri gue lagi gendong Jazal gini di ruangan bilik. Gue lagi di depan. Gue lagi di kamar juga di sebelah dia. Ada bokap gue di depan. Terus gue chat Dokter Hardian kan. Dok gimana hasil ronsennya? Udah keluar belum? Udah dilihat belum gitu? Sudah pak. Bocor pak. Dia cuma balas gitu. Gue sontak. Gue istighfar. Astagfirullahaladzim. Istri gue nanya kenapa? Nggak sabar ya. Bentar ya. Kita tunggu dokter. Gue bilang. Terus gue keluar. Ada bokap. Bokap nanya kenapa dam? Bocor lagi pak ususnya pak. Itu bokap jongkok. Istri gue lihat bokap jongkok. Histeris lah istri gue. Langsung dia udah tahu histeris. Suster langsung datang masuk. Para dokter datang ngebantuin megangin Jazal. Megangin istri gue. Dokter Hardian datang langsung ke picu ketemu gue. Dok, gue bilang, Pak, gimana dok? Ya, operasi. Gue nanya gini, dok ini udah operasi lagi dok? Dia cuma jawab gini, masa kita diemin pak? Gak ada lagi jalannya. Bener kan? Gue bilang, iya bener juga, gak mungkin diemin. Ya udah akhirnya, oke dipersiapin operasi, gue bilang. Akhirnya dipersiapkan lah itu operasi lagi, operasi yang ketiga berarti dalam tentang waktu 20 hari. Operasi yang ketiga ini dipersiapkan, itu Jumatan. Gue sholat Jumat tuh gue inget tuh, gue cuma doa gue, ya Allah kami ini semua udah ikhlas, gue bilang. Yang penting Jazal jangan kesakitan lagi. Udah doa gue cuma itu. Apapun yang terbaik kami udah terima gitu loh. Yang penting Jazal gak kesakitan. Itu doa kita semua. Istri gue aja yang di setiap operasi selalu berdoa supaya diberi kesempatan untuk membesarkan dia. Di sebelum operasi ketiga doanya udah, mama udah ikhlas. Nah, mama udah ikhlas gitu. Akhirnya masuklah Jazal ke kamar operasi, ya kan. Saat itu tuh gue bisa ngebayangin ya gimana tuh khawatirnya para tim dokter dan kami keluarga, karena kondisi ini itu kita belum tahu kan berhadapan dengan penyakit apa kasarnya gitu, karena hasil biopsi belum keluar. Jangan-jangan benar yang seperti ditakutkan Dokter Hardian bahwa ini adalah penyakit langka, karena Dokter Hardian bilang sendiri kalau penyakit IBD atau Crohn disease pak, ini berat banget. Sepengalaman saya, pasien-pasien saya yang ada IBD atau Crohn disease pak, itu ususnya akan bocor lagi. Dan kejadian di hari keempat pasca operasi kedua, ususnya bocor lagi. Yang kita semua belum tahu nih sebelum di black. Bocor, apakah bocor baru? Atau yang mana? Karena kalau terjadi bocor baru dan banyak lagi bocornya kayak operasi kedua, selesai. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan buat Jazal. Apalagi? Nggak ada sama sekali. Ya kan? Jadi itu bisa dibilang itu waktu terlama dalam hidup gue.
Gue inget banget tuh jam pertama gue nungguin, apalagi memasuki jam kedua, gue takut banget ada dokter yang keluar, suster perawat keluar ngabarin dokter mau ketemu kita lagi. Aduh, gue takut banget. Jadi gue cuma berdoa terus ya kan, sejam berlalu, 2 jam, 3 jam, 4 jam, akhirnya operasi 4 jam setengah operasi selesai. Nah, ketika operasi selesai, kita dipanggil lagi sama tim dokter, kita diberitahu kabar yang cukup melegakan lah. Karena ternyata yang bocor lagi bukan bocor baru. Jadi jahitan yang pertama itu terbuka lagi. Itu tuh hal terbaik dari kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Gitu kan, tuh itu doa kita semua gitu kan. Nggak ada bocor baru. Ya hanya, ya itulah jawabannya gitu kan. Jadi itu pun sudah dijahit lagi sama dokter Hardian, ya diberesin, lalu ditutuplah Jazel. Dan kondisi Jazel hemodinamik itu bagus sekali di operasi ketiga ini karena cepet kan, ya, jadi bagus banget. Anaknya juga nggak lama tuh pakai ventilator di ICU, langsung bisa dilepas ventilatornya, tubuhnya berangsur baik. Lalu nggak lama, berapa hari kemudian hasil biopsi juga keluar. Hasil biopsi ini Jazel tidak ada indikasi kecenderungan penyakit-penyakit langka atau berat seperti IBD, Crohn disease. Jadi gue tanya ke salah satu dokter gastronya yang udah kita pilih untuk menggantikan si profesor. Jadi kemungkinannya itu kenapa tuh dok bisa terjadi kayak operasi kedua ususnya bocor-bocor gitu. Nah, jawabannya itu menurut gue sama seperti analisa kita para keluarga, yaitu sepsis berat yang terjadi pada Jazel itu berakibat buruk pada ususnya. Kenapa? Karena ketika terjadi sepsis berat, multiple organ failure, tubuh itu bahu-membahu untuk menyelamatkan organ-organ vital. Apa aja tuh organ vital? Pertama, otak, brain, itu nomor 1. Kedua, jantung. Ketiga, paru-paru. Keempat, ginjal. Baru berikutnya adalah usus. Jadi seringkali usus itu selalu menjadi organ yang dikorbankan. Ibaratnya gini, tanpa usus mungkin bisa hidup, tapi tanpa jantung udah nggak mungkin manusia itu hidup. Kasarnya gitu, ya kan? Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika terjadi sepsis berat, tubuh itu dia nge-cut suplai oksigen ke usus sehingga fokus membantu memulihkan organ vital di tubuh yang lainnya. Itu penjelasannya itu. Nah, sempat juga ada pembahasan di awal-awal ini ya, bahwa bisa terjadi bocor-bocor ini karena Jazel ini ada hyperinflamasi karena dia habis kena COVID. Jadi antibodi COVID-nya tinggi sehingga itu menyerang bagian ususnya. Gue sangat amat tidak sependapat. Kalaupun katakanlah pertama dia itu habis kena COVID, antibodinya tinggi, kalau gitu kenapa nggak dilakukan tes COVID ketika mau diendoskopi? Jadikan prosedur dong kalau memang COVID bisa seberbahaya itu. Ya, pada intinya adalah bocornya usus anak gue ini kan tidak akan terjadi apabila anak gue tidak di endoskopi kedua. Yang mana endoskopi kedua itu apa urgensinya? Tidak ada urgensinya. Mau pasang selang ke lambung, dipasang ke usus harus endoskopi. Gue baru tahu urgensinya di mana. Dan anak umur 1 tahun di endoskopi dalam rentang waktu 1 bulan lewat. Ya jadi ini itu nyawa manusia. Jangan menggampangkan. Jangan karena seseorang begitu ahli, begitu hebat, sudah mengendoskopi mungkin ribuan orang, merasa tidak pernah ada masalah, tapi on teori, on paper, risiko itu selalu ada. Ya, ketika usus lagi inflamasi, dilakukan endoskopi, dimasukkan benda asing, risiko kebocoran itu selalu ada. Ini informasi yang gue dapat dari dokter-dokter lain yang akhirnya kita datangi. Gue tuh bawa anak gue ke Malaysia pasca operasi ketiga. Ya udah mulai pulih, dia dengan stomanya, kita bawa ke Malaysia. Kita ceritakan ceritanya. Semua itu sepakat dengan apa yang gue sampaikan. On paper itu pasti selalu ada resiko. Ya. Jadi ini juga jadi pertanyaan kita tuh bertanya, kenapa diputuskan semudah itu untuk endoskopi. Tapi bagaimanapun, gue itu pengen mengucapkan banyak terima kasih buat tim-tim dokter di PICU ya. Dr. Niken sebagai DPJP, Prof. Dewi sebagai DPJP, Dr. Hardian sebagai dokter yang menurut gue sangat berjasa dalam menyelamatkan Jazel juga. Dr. Sugi di PICU itu dokter yang sangat amat sigap. Dr. Apik yang begitu baik kepada kami ya. Dr. Reza yang melakukan tindakan CRRT dengan sangat amat luar biasa ya dan berhasil.
Suster Perida, ya, Dokter Eno, banyak dokter-dokter mungkin gue nggak sebut di kali ini, tapi gue mewakili keluarga mengucapkan begitu banyak terima kasih dok, jasa kalian itu tidak akan pernah kami lupakan. Bahwa cerita ini gue share atau kami share karena ini adalah demi pelajaran kita bersama ya. Gue yakin bukan hanya gue sebagai keluarga yang bisa memetik pelajaran ini, tapi teman-teman yang nonton juga. Begitu juga para dokter yang mungkin ada yang nonton video ini, bahwa perlakukanlah setiap pasien itu dengan baik ya, dengan hati-hati. Karena jangan sampai good intention itu malah berubah menjadi malapetaka ya kan. Kadang gue suka bertanya gitu, kenapa anak gue yang dipilih? Kenapa Jazal yang dipilih menjalani ini semua? Jawabannya karena mungkin anak gue ini anak yang kuat. Anak yang kuat yang bisa memberi contoh gitu. Dan bisa memberi pelajaran pada pihak-pihak yang memang rasanya perlu diberi pelajaran gitu kan. Saat ini alhamdulillah bulan April, nggak bulan lalu ya, 2 bulan lalu berarti, hampir 2 bulan lalu, bulan April, Jazal itu sudah menjalankan operasi yang keempat, yaitu stomach closure. Jadi usus di luarnya itu sudah dimasukkan ya, alhamdulillah dia udah ini. Memang dia hidup dengan luka sayatan yang mungkin akan menjadi cerita sepanjang hidupnya gitu kan. Tapi Jazal udah pulih, dia sudah semakin baik walaupun sekarang dia masih dalam keadaan ya mungkin masih ada traumanya dalam beberapa hal ya, berat badannya juga belum balik pulih secara sebelum operasi pertama gitu kan. Tapi secara keseluruhan dia sudah jauh membaik, sudah beraktivitas, sudah bisa berenang kembali, udah bisa lari, jungkir balik semua. Dan mungkin Jazal sudah menang, tetapi perjuangan ini belum berakhir. Karena saat ini menjadi kewajiban kami untuk memastikan bahwa tidak ada lagi Jazal-Jazal berikutnya di luar sana. Karena tidak ada satupun, baik itu anak maupun orang tua, yang pantas menjalani episode-episode seperti ini dalam hidupnya. Ya, every child lives matter. Dan itulah yang makanya perjuangan ini kami lanjutkan. Kami lanjutkan dengan jalur hukum yang kami tempuh. Ya, bukan apa, tapi demi keadilan. Karena bagaimanapun ini semua harus dibuktikan ya, bahwa ada etika-etika yang dilanggar dan ada kelalaian-kelalaian yang terjadi yang kebetulan itu kami alami. Pertanyaannya, apakah ini hanya terjadi pada kami? Kita nggak tahu. Mungkin terjadi ke banyak orang, dan banyak orang yang mungkin tidak punya kesempatan atau tidak punya keberanian atau tidak punya jalur untuk menyampaikan ini semua. Gitu. Jadi semoga cerita ini bisa menjadi harapan dan perpanjangan tangan dari perjuangan-perjuangan para orang tua di luar sana. Terima kasih banyak atas dukungannya. Gue juga pengen ucapin banyak makasih buat keluarga, mama, papa, ya, almarhum mama mertua gue, adik-adik gue, kakak ipar, adik ipar, om, tante, opa, oma, umi gue, tante, om, semuanya ya. Karena tanpa dukungan itu semua kayaknya kita nggak akan bisa jalan ini semua deh, ya kan? Ya, yang pasti saat ini I'm back. Gue akan mulai aktif kembali di dunia perkontenan, terutama di YouTube juga ya, karena gimana pun teman-teman itu adalah teman-teman yang menemani perjuangan gue dari awal, ya kan. Jadi gue ingin kembali memberi kepada kalian dengan konten-konten edukasi yang tentunya dengan format yang baru, dengan gaya yang baru, dan ya ditunggu aja, karena kita syuting ini udah banyak sebenarnya. Syuting ini udah banyak tapi belum diupload karena memang ingin dibuka dengan video ini terlebih dahulu gitu, karena ya gue ingin menceritakan aja alasan selama ini ketidakaktifan gue ini ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak, dan buat siapapun menonton, tetap semangat. Bye-bye, assalamualaikum. Pelan-pelan. Tunggu.